Pinggir jurang materi apa ya kalau di tanah datar ya? Pilkada. Pilkada juga biasa-biasa aja sih di tanah datar. Karena calonnya cuma 2 gitu ya. Itu pun mereka saling kenal awalnya gitu. Ini sama aja kayak kita milih pas orang tua kita mau cerai gitu. Milih ikut bapak apa ikut ibu gitu. Tamu-tamu Sarang. Kembali lagi di Sarang. Jangan panik, bawa piknik. Akhirnya episode 2. Oke. Episode pertama waktu Sarah Aman. Sebetulnya itu aman kan? Insya Allah aman, Bang. Mudah-mudahan episode 2 jangan aman lah. Ya karena kalau aman percuma aja kita bikin sareng ini. Karena kan sareng ini tujuan kita adalah gimana sih komentar-komentar netizen terhadap penampilan Emoticon, kita. bro. Oh ya, emoticon. Sesuai emoticon. Nah, kalau bisa orang marah. Kalau bisa marah ya. Iya, sama Ini kita, kayak, ya. kayak mewakili ya. Nah, Yang satu cemburuan, yang satu penendam. Mewakili. Cuman tujuan kita nih memang untuk mencari head comment kayaknya ya. iya. Ya, dan Mudah-mudahan ada head comment di bawah. dan kami pun juga welcome buat teman-teman yang misal tidak setuju dengan acara ini, pengen komen apapun bebas ya. Bebas. Karena bukan kami yang melayani nanti. Iya. Silakan kadukan ke bos kami. Tapi Sarah aman kemarin Bang ya? Aman Aman ya Bang ya? Berarti tahu kan kenapa? Kenapa tuh? Buzzernya kuat. Nah, kalau kali ini kita undang siapa nih? Kita ngundang salah satu komika dari stand up Indo Batu Sangkar juga, Pak. Masih. Dan Indo Sangkar lagi. Masih. Tapi sebelum itu kita baca berita dulu, seperti biasa. Baca berita. Oh, langsung ya? Iya, silakan ya. Jujur ya? Iya, silakan. Berita dari Jujur nah. Iya, silakan Agib. Nah, seperti biasa, gua yang baca berita, situ yang komedi. Iya, Pak. Ya, Jadi berita pertama teman-teman. Wah, jangan dibahas. Gua dong. Itu kan melawan gue. Ini loh. Itu kan melawan bos dia. Enggak, masa kalau bos kan Berita pertama itu tapal batas tidak selesai. DPRD Tanah Datar keluarkan rekomendasi. Ya. Bupati harusnya malu. Nah, silakan. Ini single shot ya. Aduh. ini tapal batas, Pak ya. Iya. Kan kemarin tuh yang lagi viral tuh yang di daerah Semawang. Oh, yang Iya. tanahnya itu ya. Tanah itu ya. Itu kenapa di Batu Sangkar tuh lebih identik sama beras Solo? Kenapa tuh? Karena relasinya bagus. Aduh. Relasinya Tapi bagus. kalau ini kan katanya nih ya. Iya. Bupati harusnya malu. Oh, Bupati. Emang menurut ente malu kenapa, Bupati? Ya wajar malu. Kenapa? Karena wabubnya ngasih giveaway tanah. Waduh. Giveaway tanah ya. Harus main tebak-tebakan dulu ya. Mulai nggak aman ini. Mulai nggak aman. Tapi kan katanya enggak. Udah diklarifikasi. Oh gitu. Katanya enggak. Katanya enggak ya. Katanya cuma pindah ini administrasi. Administrasi. saja. Oh, pindah administrasi. Dia nggak tahu itu tanah wilayah gitu ya. Oh. Bos kita mulai main tidak aman. Tapi itu kan tanah 350 meter lumayan luas loh. luas. Hektar. Luas loh, Bos. Luas. Bukan 350 meter, 350 hektar. Oh, itu kalau meter berapa tuh, Bang? 3.500 meter persegi itu. Itu takutnya tuh ya, biasanya tanah-tanah itu tempat mainnya anak kelereng ya kan buat anak-anak. Oh, Takutnya gitu. ya. Main kelereng kemana? Ke Solo. Jauh. Keluar kabupaten. Iya. Dari antar kabupaten. Tidak kabupaten ya. Beda kabupaten. Antar kabupaten, men. Padahal mereka punya tanah milik koma sendiri. Lanjut, Bos. Oke, lanjut. Ya, Bos. Berita kedua. Ya. Ini persoalan narkotika. Oke. Dua pelaku diduga menyalahgunakan narkotika Ya. ditangkap Polres Tanah Datar. Oh. Tahu nggak kenapa ditangkap Polres Tanah Datar, Pak? Karena dia nyabu. Nyabu ya. Iya. Kalau yang nangkapnya Bawaslu? Nyalon. Iya. Oh, thank you ya. Tapi nggak aman sih tadi ya. Tapi wajar lah kalau misal dia nyalon tidak sesuai dengan SOP. Oh, wajar Ya kan Bawaslu bertindak. Karena tugas Bawaslu itu kan untuk memantau. Misal ya. Iya. Ini komika yang kita undang kemarin kan biasanya tuh punya punchline persoalan ganja. Nah, kemungkinan yang berita ini dia nggak sama dengan ini, sama komika kita. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Bang? Biasanya komika kita kan kurir ganja juga.
Kaca pintu gitu ya. Satu komika kehilangan duit. Bos itu duit nolong dia, bos. Harusnya dia tampil 10 menit jadi 8 menit. Iya, jangan di steal, bos. Bos gimana sih? Biar dia cari pakai. Bosan. Mikir lagi nih. Mampus. Oke, kita nanti kita baca lagi di akhir komika. Kita undang juga komika Langsung kita undang, Bang ya. Langsung. Nah, tunggu. Apa? Komika ini sekarang tayang video ini tanggal 27 Iya, ya. ada Tanggal 28 besok. Beliau juga ikut memeriahkan konser Sumber Bangkit. Pastinya lebih keren nih. Harusnya lebih keren sekarang. Siap. Damai. Tamu Saraya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum ya Rebe. Selamat datang di Sarenge ya. Iya. Somasi low budget. Ya ini low budget karena kita nggak pakai hadiah ya di sini ya. Nggak ada pemenang juga. Kabarnya kita dibayar pakai hasil bumi. Ada nasi, kopi, tembakau gitu. Tapi yang paling mahal di sini dibayar pakai sembah ya. Terima kasih Bang. Iya. Ya namanya Sarenge ya teman-teman ya. Sarenge. Ada mungkin dari kalian yang udah nonton minggu kemarin bilang Sarenge ini plagiatnya Somasi. Bener. Bener ya. Kalau di Somasi ada Om Deddy, di sini ada Om Raffi gitu. Bedanya Om Deddy six pack, di sini one pack aja. one pack. Tapi saya bingung ya di sini ya. Di Somasi pembawa acaranya Cina gitu kan. Om Deddy Cina. Sini kok ada Jawa gitu. Kenapa gitu? Memang sih di Sarenge sama Somasi itu backingannya sama-sama 02 gitu ya. Makanya hostnya dipilihnya Jawa gitu, karena Jawa pintar cari suara gitu. Backingan sini masih butuh suara ya. Belum yakin menang apa ya. Saya tampil di episode kedua tapi saya adalah laki-laki pertama yang tampil di Sarenge gitu. Ini biar lebih mirip Somasi ya. Respect abangku. Abangku. Link ada abangku. Ya ada 500 ini abangku ya. 5 tahun lagi nyalek. Bukan nyalon. Kalau tanah datar ada yang selatannya ya. Ada nggak jadi. Ya mungkin. Oh ya, saya belum kenalan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dapai dan saya adalah seorang kurir ya. Kurir narkoba. Enggak ya. Saya kurir dari salah satu ekspedisi yang biasanya itu bawa paket yang isinya itu macam-macam gitu. Mulai dari casing HP, baju, celana, mawadah, warohmah. Celana. Boleh. Ya, di Sarenge ini kita juga diharuskan bawa materi pinggir jurang. Pinggir jurang materi apa ya kalau di tanah datar ya? Pilkada. Pilkada juga biasa-biasa aja sih di tanah datar. Calonnya cuma 2 gitu ya. Itu pun mereka saling kenal awalnya gitu. Ini sama aja kayak kita milih pas orang tua kita mau cerai gitu. Milih ikut bapak apa ikut ibu gitu. Padahal kita tahu kan cerai itu jelek gitu.
Jadi kita disuruh milih orang yang kelakuannya jelek. 2 orang yang kelakuannya jelek. Lagian pinggir jurang di mana sih kalau di tanah datar? Palingan lembah anai. Lembah anai itu. Itu pun lembah bukan jurang ya. Ya karena saya seorang kurir dan biasanya jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalan. Jadi kurir itu sama kayak jadi politisi gitu. Harus sabar digoreng kalau politisi ya. Sabar digoreng. Kalau kurir itu kita harus sabar ngadapin pembeli yang aneh-aneh gitu. Ada pembeli yang nggak tahu sama apa yang dibeli. Aneh ya. Pokoknya pas kita kasih tahu, Kak, ini ada paketnya udah sampai gitu. Kakaknya ada di rumah nggak, biar saya antar sekarang. Terus dia nanya tuh, isinya apa bang? Isinya ada wortel, wortel, bihun. Kayak ini kan aneh ya teman-temannya, kan yang beli kan dia gitu. Kok nanya sama kita gitu kan, nambahin kerjaan. Gitu. Ya kalau isinya sepatu kita bisa ini ya raba-raba paketnya gitu. Karena indera peraba kita sangat diuji kalau jadi kurir gitu. Misalnya ada orang yang nanya isi paketnya apa bang? Itu kan kita harus raba-raba ya kakaknya. Paket kakaknya gitu. Paket kakaknya. Kalau isinya sepatu kan enak kan, isinya sepatu kak ya, kan terasa gitu. Kalau isinya BH kan aneh ya. Gak mungkin dong kita bilang BH kan gak sopan kan. Akhirnya ya udah kak isinya kacamata renang. Ukurannya 38B. Aneh. Dan kita tuh juga harus sabar kalau jadi kurir gitu. Karena saya pernah ngantar paket yang pembelinya tuh ibu-ibu udah tua. Ini saking tuanya, biru tua aja manggil nenek sama dia. Saking tuanya. Ibu-ibu ini telinganya itu udah buta ya. Matanya tuli. biar lucu aja. Terus dia rabun jauh ya, rabun dekat ya. Jadi kalau orang rabun dekat kan ngelihat jauh gitu kan. Pas dilihat ini belum kelihatan. Gini lagi belum kelihatan. Akhirnya dia taruh sini, dia lihat dari atas genteng. Ya gitu-gitu aja ya. Dan tapi sekarang belum lama ini ya saya mutusin berhenti jadi kurir. Karena saya mikirnya stand up lebih menjanjikan. Bodoh sekali. Sangat bodoh ya. Ya saya memutuskan pensiun dini ya. Kalau nggak salah jam 2 apa jam 3 subuh ya. Dini hari. Ya. Saya berhenti karena orang tua ya. Sebelum berhenti orang tua saya bilang karena kita orang Minang disuruh merantau. Untung disuruh merantau ya. Kalau saya orang Belanda kan suruh naturalisasi ya. Kalau orang Jawa suruh lanjutin usaha. Usaha bapak. Iya tahu. Usaha bapak. Aneh. Maksa gitu. Maksa banget. Saya berhenti juga karena saya nggak sanggup sama gajinya. Gaji kurir itu cukup ya, cukup buat beli motor baru, cukup buat kebutuhan sehari-hari, bahkan cukup buat bawa orang tua saya umroh. Keren kan kurir kan? Keren. Pokoknya semenjak jadi kurir saya punya cukup waktu buat menghayal. Keren sekali kurir. Ya karena gaji kurir itu hitungannya per paket teman-teman. Satu paket itu 200.000. Kalau kawan saya lengah ya. Dan saya sebulan bisa dapat 7,5
7 hari kerja, sisanya koma. Dan tapi saya selama jadi kurir itu lumayan senang juga ya. Karena walaupun jarak antaran saya jauh, tapi saya tetap masih bisa menikmati pemandangannya, sawah-sawahnya, lekuk-lekukan jalannya gitu. Sama kayak kemarin saya putus sama pacar saya, tapi saya tetap senang gitu. Karena udah bisa nikmatin pemandangannya, sawah-sawahnya, bahkan lekukan-lekukannya. Terima kasih, sekian dari saya. Gokil bang, Awalnya rapat, Awalnya. kerjanya bagus tuh. bagus Lebih rapat daripada visi misi seseorang ya. Yang penting aman lah. Apa ya? Lebih rapat dari visi misi seseorang. Siapa mana Bang? tuh? Itu Haji Muslim yang di Makassar. Pantas dan layak untuk tampil di besok di. Oh, pantas. Oh pantas banget lah. Sumber bangkit harus Tapi tampil. katanya acaranya diundur jadi tanggal 29 ya, Bang? Kenapa tuh? 29. Kenapa? Apa tuh? Kan waktu dia jalan ke sini 28 jalannya rusak. Lama ya. Oh lama. Delay. Parah, Delay, parah. delay. Jalan parah ya. Tapi kayaknya masih mending jalan parah sih Daripada berita ini. Silakan bos. Nah, tadi Dapai waktu stand up nggak ada bahas pilkada. Ini kita kasih pembahasan. Bagus bang. Silakan. Oke. Silakan apa ya? Silakan dapat baca. Deklarasi jalan untuk Tanah Datar dihadiri tokoh perempuan Hajah Meriwarti. Oh, kayak kita. Oh, tokoh perempuan. Tokoh perempuan loh Dapai. Toko perempuan jual mukena ya. Ya. Oh, jokes apa itu? Jokes apa itu? Dia emang ibu-ibu tapi jokesnya nggak kayak gitu. Iya. Mengapa lu? Ya kan biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong bikin satu kabupaten panik. Tapi dihadiri tokoh perempuan. Hajah Meriwarti. Dan ini adalah deklarasi jalan baik untuk Tanah Datar. Menurut Dapai gimana? Iya. Selaku kurir yang menikmati Selaku perjalanan kurir ya, Bang? Tanah Datar. Iya, selaku kurir. Kalau menurut saya ya, Menurut saya. jalan baiknya oke. Hmm. Oke lah, jalan baiknya oke. Yang saya takutin itu ibu-ibunya bawa motor, Bang. Oh, apa tuh? Kenapa? Sen kiri, belok kanan gitu ya kan. Oh, gitu. Nabrak gitu ya kan. Nah, takutnya nanti cuma tua nak dole. Ya, nanti Agak lama bridgingnya ya. Banget tuh, Bang. lebih cari kata-kata aman sih. Padahal deh. Masalah ini ada seorang tokoh Hajah Meri menghadiri deklarasi jalan baik. Itu menurut abang gimana? Menurut saya. Ya, selaku temannya Hajah Meri. Wow. Oh iya. Jadi Hajah Meri ini biasanya kerjanya tukang urut ya. Kok gitu? Oh gitu. Ibu-ibu Hajah Meri biasanya tukang urut. Nah, masih cari aman ya. Ini orang satu masih cari aman. Masih cari aman sih ibunya. Perbandingan jauh antara hotel tukang urut. Ya, emang di hotel tuh sering terjadi urut ya. Iya. Cuman jauh perbandingan Bang Pai tadi. Tapi ini kan katanya deklarasi jalan baik untuk Tanah Datar. Jalan baik mana nih? Jalan untuk Tanah Datar atau Emersia? Gitu. Oh, mainnya gitu. Next. Nah, kita ganti nih beritanya. Bang. Oke, ini Dapai cari komedinya nih ya. Ya, kami sudah mencari soalnya. Pemimpin pembohong atau pendusta jangan diikuti akibat ambisi kepemimpinan. Berarti kok kayak nasihat ya bang ya? Semacam nasihat atau Semacam pemimpin. nasihat. Jangan berbohong dan berdusta. Jangan jadi pembohong dan jangan jadi pendusta. Menurut abang sebagai kurir Pak Asih. Kurir sih. Cepat ada kurir cepat ada kurir yang berbohong gitu kan. Nah, ini sebenarnya pembohong nggak apa-apa ya, demi kebaikan gitu kan. Oh iya. Oh, demi kebaikan contohnya. Contohnya? Ya siapa tahu dia belum punya uang buat bayar COD gitu kan. Loh, kan Loh. ada backingan accounting. Keren lah Bang, Biaman Bang. Ya maksudnya kan ada tim support di belakang. Iya. Ada yang support di belakang.
Ini sebenarnya 02 aman-aman aja sih. itu juga ada tim supportnya. Ada. 01 itu ada tim supportnya. Iya. Pasti kan? Ini pilkada Nigeria loh. Iya. Iya. Orang-orang itu ada tim supportnya, saya nggak ada bang. Baru kali ini di episode Sarenge pesertanya panik. Kita emang itu jadi kita ya. Iya. Panik baca berita apa dulu materi lah. Pendusta jangan diikuti. Emang semua hal yang berdusta-dusta tuh nggak boleh kita ikuti. Nggak boleh diikuti bang. Apalagi Contoh. Contohnya, contoh. kan kebanyakan orang tuh sebelum menjadi tuh pasti banyak janji manisnya. Betul. Nah ternyata pas sudah jadi panah lupa sama janji manisnya. Betul. Itu kan lupa bukan pembohong bang. Iya kan, membohongi rakyat. Jadi Kesannya membohongi rakyat gitu. Kayak nggak janji lah gitu. jangan percaya dengan janji manis lo. Kita makanya golput. Gak, maksudnya golput kalau ada di Nigeria. Kalau ada orang Nigeria kampanye di sini nggak usah dipilih orang Nigeria. Iya. Terpilih kita kan. Iya. Golput aja. Nigerianya pun mungkin golput ya. Golput. Siapa tahu. Enggak lah, Golput gol dia kita. Golit lah. Golongan hitam. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Udah. Habis. Oh, ini jangan dibahas. nggak sih? Beda. Ini beda. Ini beda konteks ini. Nah, kalau ini kan uni, kalau itu kan audi itu. Kita membicarakan dapat oh enggak ya? Enggak. Oh, Iya. enggak. Ini apa? Uni. Uni. Kalau itu Udah. Oh, bukan Bukan ya? dong. Ya tadi lah. Jangan aman dong. Jangan aman dong. Kan keluarga udah nggak ada nih kabarnya. Bangsat, bangsat. Bangsat. Oke. Gokil, tepuk tangan sekali lagi udah pai dong. Nah, bagi yang udah nonton Sarenge, saksikan besok Dapai akan tampil di lapangan Sinomato di event konser Sumbar Bangkit. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa bagi pencinta stand up komedian hadir besok di lapangan Sinomato. Iya. Dan jam berapa itu, Bang? Acaranya dari sore, tapi yang Dapainya mungkin malam. Malam. Jadi datangnya malam aja, yang lain Buat gak usah ditonton. warga Batu Sangka yang mau datang, usahakan berangkat dari pagi. Weh, kenapa tuh? Karena jalan jelek. Jalan jelek lagi. Anjir, dari awal sampai sekarang masih bahas jalan. Datangnya malam aja, yang lain gak usah ditonton, dapat aja tonton. Dapai aja. Berarti maksudnya yang kampanye besok gak penting gitu. Penting sih. 02 loh kampanye. 02 kampanye. Enggak, yang itu Maya Liva School loh. Gubernur. Tapi kita penasaran. Yang punya kewenangan jalan. Oh iya benar. Jangan sampai nggak nonton. Katanya ini ya, gubernur mau stand up juga ya besok. Iya bang. Ya, tapi kayaknya nggak usah stand up deh. Kenapa? Kan pemerintah udah lucu. Aduh. Gak aman nih bang. Tutup. Oke, kita sampai ketemu lagi di Sarenge episode ketiga. Ya. Kita nantikan siapa stand up komedian yang bakal tampil di Sarenge. Ya. Ya kan? Iya. Ya, ini lagi Tulis di komen. Oh, pada penasaran. Belum kena semua. Bisa bebas teguh. Ya. Jangannya sekarang, ya minggu lalu baru kenal kayaknya. Oke, sampai jumpa di Sarenge. Jangan balik, bawa piknik. Tamu-tamu Sarenge.